Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sinta Sabatnya Kartika, NPM 888740310180014 dari kelas Komputerisasi Akuntansi Cabang Wuleri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit dalam lingkungan sistem informasi komputer. Audit dalam lingkungan sistem informasi, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak siapapun. Orang yang melakukan audit disebut auditor. Karakteristik dalam kegiatan auditing ada 4. Yang pertama, objektif, bersifat independen atau yaitu tidak tergantung pada jenis atau aktivitas organisasi yang diaudit. Yang kedua, sistematis, terdiri dari tahap demi tahap proses pemeriksaan. Yang ketiga, ada bukti yang memadai, yaitu mengumpulkan, mereview, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian. Dan yang keempat, adanya kriteria untuk menghubungkan pemeriksaan dan evaluasi bukti-bukti. Audit ini penting dilakukan agar perusahaan dalam kegiatannya tetap memiliki transparansi, sehingga nantinya apa yang terjadi di perusahaan dapat diketahui dengan jelas, mulai dari arus pemasukan dan arus pengeluaran perusahaan sampai anggaran yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, audit ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, audit internal. Audit internal adalah pelaksana audit atau auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan. Dengan kata lain, audit internal ini lebih berfokus pada penilaian bagian internal atau dalam perusahaan secara objektif. Yang kedua, audit eksternal. Audit eksternal adalah orang dari luar perusahaan yang bekerja untuk memeriksa laporan keuangan. Hal ini guna memastikan apakah laporan tersebut benar dan layak dari sisi kinerja keuangan di masa lalu dan posisi keuangan perusahaan pada saat ini. Audit dalam teknologi informasi untuk mengevaluasi sistem informasi yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Banyak metode audit dalam teknologi informasi. Ini memungkinkan adanya perbedaan. Biasanya, auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga CAT, Computer Assisted Audit Techniques. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lainnya. Risiko yang semakin tinggi di bidang sistem berbasis teknologi informasi, yaitu antara lain risiko penggunaan teknologi secara tidak tepat, pengulangan kesalahan secara konsisten pada sistem berbasis komputer, logika pengolahan yang salah dapat menyebabkan kesalahan-kesalahan serius, ketidakmampuan tanggung jawab misalnya konsentrasi data pada satu lokasi atau orang-orang TI, khususnya database administrator. Nah, tujuan dari audit sistem informasi dalam teknologi informasi ini yaitu yang pertama, pengamanan aset. Aset informasi perusahaan seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, STM harus dijaga oleh pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan akses perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data merupakan konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut meliputi kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak memiliki laporan yang benar, bahkan perusahaan tidak dapat mengalami kerugian.
Yang ketiga yaitu efektivitas sistem, memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif jika telah sesuai dengan kebutuhan user. Yang keempat, efisiensi sistem menjadi suatu hal yang penting ketika komputer tidak memiliki suatu kapasitas yang memadai, jadi diperlukan evaluasi efisiensi apakah diperlukan menambah sumber daya atau tidak gitu. Yang kelima, ekonomis, bersifat kuantifikasi nilai moneter atau uang, sumber daya minimum untuk mencapai hasil yang maksimal. Tahapan-tahapan dari audit teknologi informasi yang pertama ada perencanaan, yaitu auditor mengenal objek yang akan diperiksa sehingga menghasilkan program audit yang didesain sedemikian rupa agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mengidentifikasi resiko dan kendali. Untuk memastikan valid resource sudah dimiliki, yang terkait dengan ini yaitu sumber daya manusia yang berpengalaman dan referensi praktik-praktik terbaik. Yang ketiga, mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti melalui beberapa teknik seperti survei, interview, observasi, review, dan dokumentasi. Dan selanjutnya mendokumentasikan, mengumpulkan temuan-temuan, dan mengidentifikasikan dengan audit. Yang terakhir yaitu menyusun laporan, mencakup tujuan pemeriksaan, sifat dan kedalaman pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Audit dalam lingkungan sistem informasi ada jenisnya, ada dua. Yang pertama, audit round the computer, di mana hanya memeriksa dari sisi user saja. Pada masukan dan keluarannya, tidak memeriksa lebih lanjut terhadap sistem atau programnya. Dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas bahasa non-mesin, artinya bentuk tersebut masih bisa dilihat secara kasat mata. Yang kedua yaitu audit through the computer, di mana selain auditor memeriksa data masukan dan keluaran, auditor juga melakukan uji coba proses program dan sistemnya, atau yang biasa disebut dengan white box, sehingga auditor dapat merasakan sendiri langkah demi langkah pelaksanaan sistem serta mengetahui bagaimana sistem dapat dijalankan pada proses tertentu. Jadi yang audit through the computer ini lebih terperinci secara keseluruhan langkah-langkahnya gitu. Kemudian audit terhadap aplikasi komputer yang sekarang ada post implementation audit. Auditor memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan pada suatu organisasi atau perusahaan ini telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya yang disebut efektif dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal, disebut efisien begitu. Nah, selanjutnya adalah concurrent audit, membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer dan akan diimplementasikan. Dalam hal ini, auditor mewakili pimpinan proyek dan manajemen sebagai quality assurance. Yang ketiga, concurrent audit. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi pusat atau instalasi komputer, apakah telah dikelola dengan baik, apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, apakah sistem komputer telah dikelola dan dioperasikan dengan baik. Selanjutnya, ini adalah studi kasus pencurian dana dengan kartu ATM palsu. Nah, ini analisis kasusnya yang pertama. Dari segi keamanan kartu ATM itu ada dua kelemahan. Yang pertama, kelemahan pada mekanisme pengamanan fisik kartu ATM, dan kedua, kelemahan pada mekanisme pengamanan data di dalam sistemnya.
Dari analisis tersebut, kami menyarankan yaitu pertama, melakukan perbaikan atau perubahan sistem keamanan untuk kartu ATM dengan penggunaan kartu ATM berbasis chip misalnya, yang dirasa lebih aman dan skimming. Atau dengan penggunaan sistem keamanan lainnya yang tidak bersifat PIN seperti pengamanan dengan sidik jari, scan retina, atau dengan penerapan tanda tangan digital misalnya. Karena pembobolan ini sebagiannya sudah juga disebabkan oleh kelengahan pemilik rekening sendiri. Ada baiknya jika setiap bank yang mengeluarkan kartu ATM memberikan edukasi kepada para nasabahnya tentang tata cara penggunaan kartu ATM dan bagaimana cara menjaga keamanannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.